Negeri Lima Menara, karya A. Fuadi. Shopping Day. Usai malam pertama pekan perkenalan, kami berbondong kembali ke asrama. Kak Iskandar, Rais Furayah, sebutan sebuah ketua asrama, memberi komando untuk mengikutinya. Walau kalian sebelumnya telah ditempatkan di asrama Al-Barq, tapi belum resmi diterima sebagai anggota asrama. Menyanyikan lagu himne pondok yang dipimpin langsung oleh Kiai Amin Rais adalah penanda bahwa kalian sekarang resmi menjadi bagian dari asrama Al-Barq. Selamat, ujarnya kepada kami di depan pintu asrama. Sebelum tidur, kami akan bacakan qanun, aturan tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran pasti akan diganjar sesuai kesalahannya, dan ganjaran paling berat adalah dipulangkan dari PM selama-lamanya, katanya tegas. Kami berpandang-pandangan melihat keseriusannya. Kesalahan apa sih membuat seorang bisa sampai dipulangkan? Al-Barq adalah bangunan memanjang dengan koridor berbentuk huruf L. Kamar-kamar berjejer di sepanjang koridor. Bangunan sederhana ini terlihat bersih dengan ubin tua yang masih mengkilat dan lis kayu kokoh bercat hijau. Ukuran kamar kami lebih besar dari setengah lapangan bulu tangkis, dan aku tempati bersama 30 murid lainnya. Seisi kamar sudah berkumpul duduk di tengah ruangan yang kosong. Semua tas dan koper kami singkirkan ke pinggir dinding. Kami sibuk membicarakan aturan yang nanti akan dibacakan. Suara obrolan langsung hilang ketika Kak Iskandar bergegas masuk dan berdiri di depan kami dengan serius. Dia memegang gulungan kertas. Terdengar bunyi bel besar berdentang-dentang 5 kali. Tanda pembacaan qanun dimulai di semua asrama dan kamar. Kak Is mulai membaca. Para siswa PM, bersama ini saya bacakan qanun di depan Anda semua untuk diperhatikan, dipahami, dan dipatuhi. 1. Jadwal bangun pagi jam 4.30 dan waktu boleh tidur jam 9.30 malam. Di antara itu jadwal telah diatur dengan ketat oleh lonceng. Disiplin waktu ditegakkan dengan ketat. 2. Semua harus mengikuti aturan berpakaian sopan dan pada tempatnya. Ada pakaian olahraga, pakaian sekolah, dan pakaian ke masjid. 3. Setiap orang harus memakai papan nama kapan saja, di mana saja. 4. Tidak dibenarkan memakai bahasa daerah dan bahasa Indonesia. 5. 3 kali seminggu waktu latihan pidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. 6. Hari Kamis sore waktu latihan pramuka. 7. Pelanggaran berat adalah mencuri, berkelahi, dan berhubungan dekat dengan perempuan. Hukumannya adalah dipulangkan. 8. Semua murid harus menjaga milik mereka sendiri dengan baik. Lemari dikunci, sandal, buku, dan barang lain diberi nama. 9. Ketertiban akan diatur oleh bagian keamanan dan bahasa diatur oleh bagian penggerak bahasa. 10. Semua perizinan tidak masuk kelas dan tidak ikut kegiatan harus dilalui rekomendasi dan tasrih atau surat keterangan izin dari wali kelas. 11. Aturan harus diikuti dan ada hukuman bagi yang melanggar. Semua aturan ini harus diikuti tanpa kecuali. 12. Hari sekolah, hari Sabtu sampai Kamis dan Jumat libur. 13. Setiap pelanggar aturan akan dipanggil dan disidang di mahkamah disiplin. Kak Iskandar menggulung kembali kertas tadi dan memandang kami semua. Mulai detik ini, kalian semua sudah resmi berada dalam aturan dan disiplin PM. Aturan akan ditegakkan dengan tegas. Kepastian hukum menjadi panglima. Ada pertanyaan? Beberapa tangan teracung dan bertanya kenapa tidak diberikan dalam bentuk tertulis. Akhi, dengarkan baik-baik. Kita tidak mau membuat peraturan tertulis banyak-banyak, lalu kemudian dilupakan dan tidak diterapkan. Qanun ini maksudnya supaya apa yang disebutkan dilaksanakan bersama.
Memang tidak ada pengulangan karena harapannya semua orang mencatat dalam hati masing-masing dan siap melaksanakannya. Mulai besok, silakan membeli kasur lipat kecil dan lemari kecil untuk menyimpan barang kalian. Kasur lipat harus ditumpuk jadi satu di sudut kamar setiap bangun pagi. Dan baru boleh diambil ketika jam tidur datang. Bagian tengah kamar harus tetap kosong untuk kita gunakan tempat sholat jamaah setiap kamar. Tambah Kais. Aku juga mengacung. Kak, kenapa kita tidak sholat berjamaah di masjid saja? Tentu kita berjamaah di masjid, tapi hanya maghrib saja. Sisanya kita lakukan di kamar, karena ini juga bagian dari pendidikan. Setiap orang akan mendapat giliran menjadi imam. Setiap kalian harus merasakan menjadi imam yang baik. Semua orang boleh memberi masukan kalau ada yang salah, jelas Kais. Oh ya, satu hal yang penting kalian ingat terus adalah selalu pasang kuping untuk mendengarkan jaras atau lonceng. Lonceng besar di depan aula itulah pedoman untuk semua pergantian kegiatan, katanya lagi. Ingat, kamar ini sekarang milik kalian bersama. Kamar ini tempat kalian tidur, sholat, dan belajar. Maka jagalah seperti menjaga rumah kalian sendiri. Besok kita akan pilih ketua kamar serentak dan membuat jadwal piket kebersihan. Pidato Kak Iskandar sebelum mematikan lampu listrik besar di kamar kami. Seketika kamar temaram, hanya tinggal sebuah lampu tidur, sebuah lampu semprong minyak tanah yang kelap-kelip karena apinya diayun-ayun angin malam di ujung kamar. Jendela kamar dibiarkan terbuka, memerdekakan udara menjelang musim hujan yang sejuk keluar masuk. Sepotong rembulan pucat mengintip dari jendela. Hari ini aku segera pulas tertidur walau hanya beralas sajadah. Malam ini aku bermimpi terdampar di sebuah pulau yang permai. Perahuku bocor dan karam. Aku menemukan ratusan kotak-kotak besi yang ketika kubuka semua isinya adalah gulungan demi gulungan kertas konon. Awal tahun ajaran PM diserbu kesibukan luar biasa. Semua orang tampak berjalan cepat dan berseliweran mengerjakan berbagai urusan masing-masing. Buat anak baru seperti aku, kesibukan utamanya belanja buku dan keperluan sekolah lain. Dalam amplop tanda kelulusan ujian yang kami terima beberapa hari lalu, ada selembar kertas yang bertuliskan keperluan yang wajib kami beli sebagai murid baru. Aku buka lipatan kertas folio ini. Ini list belanja wajib. Daftar belanja murid semester pertama PM. Buku. 1. Kamus Bahasa Arab. Aku buka lipatan kertas folio ini. Ini list belanjaan wajib. Daftar belanja murid semester pertama PM. Buku. 1. Kamus Arab Indonesia oleh Profesor Mahmud Yunus. 2. Kamus Inggris Indonesia oleh Hasan Sadili John M. Ecole. 3. Al-Quran. 4. Durusul Lughah Arabiyah dan Mutala'ah. 5. Nahwu Shorof. 6. English Lesson. 7. English Grammar. 4. Paket buku pendukung jilid 1. Perlengkapan pakaian. 1 sarung, 2 ikat pinggang, 3 kopiah, 4 baju pramuka, 5 baju olahraga, kaos dan training pack, 6 papan nama untuk disematkan di baju. Latar belakang ungu untuk anak kelas 1, waktu pembuatan 10 menit. Perlengkapan lain: 1. Sunduk atau lemari kecil dengan kunci. 2. Viras, kasur lipat. 3. Kalam kaligrafi. Kak, di mana saya bisa beli barang-barang ini? Tanyaku pada Kak Iskandar. Semua tersedia lengkap di toko koperasi di sebelah ruang pertemuan. Kalau saya jadi kamu, saya akan berangkat sekarang karena antrinya panjang, jawab Kais. Atang, Dul Majid, Raja, Baso, dan Said ternyata teman sekamarku. Kami sepakat untuk belanja bersama. Sekitar 200 meter dari asrama ada bangunan koperasi bertingkat 2. Tingkat 1 khusus toko buku dan tingkat 2 untuk segala kebutuhan lainnya. Di atas pintu masuknya yang terbuka lebar tertulis Student Kooperatif.
lalu diikuti tulisan Arab yang sangat artistik sehingga aku kesulitan membacanya. Tapi aku yakin artinya kira-kira koperasi pelajar. Tingkat 1 lebih mirip gudang buku daripada toko buku. Setiap bagian dinding tertutup gundukan buku yang hampir menyentuh langit-langit. Para petugas yang berambut cepak seperti bintara polisi dengan gesit membantu para murid yang membeli buku tahun ajaran ini. Di sebuah sudut, tumpukan ini menjelma seperti pilar-pilar Yunani dengan balok-baloknya berwujud buku-buku setebal 20 cm. Semua buku bertuliskan huruf Arab yang tidak bisa aku baca. Itu dia kamus dan ensiklopedia Arab yang paling terkenal. Namanya Munjid. Nanti kalau sudah 3 tahun, kita baru boleh mempelajarinya. Raja dengan bangga berbisik padaku, matanya nanar menatap buku ini. Dasar sekutu buku. Kalaulah ada uang, mungkin dia langsung membeli 2 munjid sekaligus. Di sebelah lain ada tumpukan buku yang lebar-lebar dan tebal. Uniknya semua halamannya berwarna kuning. Tampak sekilas seperti buku lama, tapi sampulnya tampak baru sungguh indah. Berwarna marun dengan kelim-kelim keemasan mengelilingi judulnya yang berbahasa Arab. Kembali tanpa diminta raja menjelaskan panjang lebar. Kalian tahu nggak? Inilah buku yang melihat hukum Islam dengan sangat luas. Buku Bidayatul Mujtahid yang ditulis ilmuwan terkenal Ibnu Rushd atau Averroes, cendekiawan berasal dari Spanyol. Isinya adalah fikih Islam dilihat dari berbagai mazhab tanpa ada paksaan untuk ikut salah satu mazhab. Saya tahu PM membebaskan kita memilih. Sayang, baru 2 tahun lagi kita boleh mempelajarinya. Wajah raja tampak kecewa sangat serius. Nah, kalau yang itu aku sudah punya. Kemarin aku bawa ke kelas. Kau ingat kan? Yang aku angkat di muka kau itu. Dengan logat Medan yang kental, melihat Oxford Advanced Learners Dictionary. Padahal menurut daftar buku wajib, kamus ini baru akan kami pakai tahun depan. Aku segera mengikuti antrian memesan buku. Kak Herlambang, begitu tulisan di papan namanya, tersenyum padaku. Faslun awal, kelas 1 kan? Dari mana asalmu? Tanyanya basa-basi. Tanpa diminta, tangannya segera bekerja cepat menjangkau buku dari beberapa rak yang berjajar di belakangnya. Dalam sekejap, sebuah tumpukan buku berisi judul-judul yang ada dalam daftar belanjaku telah siap. Toyib, baiklah, ini buku wajib kelas 1. Ada yang lain? Tanyanya. Selesai dengan buku, kami naik ke lantai 2 untuk membeli kasur lipat dan seragam. Menurut aturan, kami punya 4 seragam. Sarung dan kopiah untuk waktu sholat, baju pramuka untuk hari pramuka, baju olahraga untuk lari pagi dan acara bebas, serta kemeja dan celana panjang rapi untuk sekolah. Kami sudah membelinya semua. Semua beres, kecuali lemari kecil. Apa istilahnya tadi? Suluk? Tanya Said pada Raja, yang selalu memamerkan kehebatan kosakata Arab dan Inggrisnya. Bukan suluk, tapi sunduk, pakai sod. Jawab Raja dengan tajwid yang fasih. Arti harfiahnya kotak, bukan lemari. Ini tempat pakaian, buku, dan segala macam yang kita punya. Lemari kayu kecil yang lebih menyerupai kotak. Terang Raja dengan bersemangat. Dia selalu dengan senang hati berbagi informasi apa saja, melebihi dari apa yang kami tanya. Dan sepertinya dia sangat menikmati momen lebih tahu dari kita semua. Bagusnya dia tidak pelit dengan informasi. Oh iya, sunduk, eja Said mencoba mengikuti kefasihan Raja. Tempat membeli lemari kecil ini di sebuah lapangan di sebelah perpustakaan. Di pinggir lapangan terpancang spanduk bertuliskan Sunduk lil ba'i, for sale.
Di tengah lapangan tampak menggunung lemari bermacam warna yang ditumpuk-tumpuk. Ukurannya mulai dari tinggi 1/2 meter sampai setinggi badan. Selain lemari baru, ada juga yang bekas dan tentunya lebih murah. Tampak beberapa murid lama memikul dan mendorong lemari lamanya dan menjual kepada pengurus koperasi. Sedangkan beberapa anak lain membopong lemari ke asrama mereka. Bagaikan tumbukan butir-butir gula yang dirubung oleh semut, lemari ini datang dan pergi. Melihat uang di kantong terbatas, aku memutuskan untuk membeli lemari bekas saja. Untuk itu, aku harus memilih baik-baik lemari yang masih bisa dipakai. Ada kuncinya yang rusak, engsel, ada yang semuanya bagus, tapi baunya minta ampun. Ada yang sempurna, tapi kakinya patah. Ada yang semuanya bagus, tapi warnanya kuning membakar mata. Belum ada yang pas. Ya akhi, bla bla bla, kata seorang senior sambil mengetok-ngetok jam tangannya. Aku bengong, tidak mengerti. Yang aku tahu jamnya menunjukkan 16.50 siang. Melihat anak baru terbengong-bengong, dia baru ingat kalau dia masih berbicara bahasa Arab. Ya akhi, silakan pilih sebelum kehabisan waktu. Sebentar lagi lonceng ke masjid, teriak senior itu melihat aku masih berlama-lama memilih. Di antara tumpukan lemari tua berwarna hitam, aku menemukan sebuah lemari hijau tua setinggi pinggang yang kokoh dan mulus. Aku segera membayar kepada senior tadi sebanyak 15.000 rupiah. Sementara Atang, Baso, Dul Majid, Raja, dan Said juga telah menemukan pilihan mereka. Matahari telah tergelincir di ufuk dan gerimis merebak ketika kami beriringan menggotong lemari masing-masing melintasi lapangan besar menuju asrama kami. Said yang tinggi besar dengan gagah dan enteng membopong lemarinya. Atang yang membeli lemari yang lebih besar tampak terengah-engah menahan beratnya, sambil membetulkan kacamatanya yang melorot terus. Raja, Baso, dan Dul Majid, walau berbadan tidak besar, memperlihatkan kekuatan alami mereka sebagai anak kampung yang tangguh. Walau kepayahan, mereka maju dengan pasti. Aku yang paling kurus berjalan terseok-seok paling belakang, bergulat dengan lemari yang beratnya serasa 3 kali berat badanku.